seperti Al-Quran sebegitu detailnya, tidak akan ditemukan. Tidak akan mampu manusia membuat seperti Al-Quran ini. Ini bukti bahwa Al-Quran bukan ucapan manusia. Sehalus itu keserasian dan keseimbangannya. Dan itu tidak kebetulan tuh, Pak Ibu. Ya. Itu hebatnya, Pak. Jadi ya, Yalid satu-satunya harakat kasrah untuk menafikan bahwa Allah punya pecahan, karena kasrah itu artinya pecah. Dan ternyata kata Yalid itu ada pada penyeimbang, karena kata 7 sebelumnya ada kata 7 setelahnya. Lam yang berharakat kasrah Yalid itu ada 23 huruf sebelumnya, ada 23 huruf setelahnya. Itu hebatnya, Pak. Ya. Jadi kok kurang juga iman kita dengan Al-Quran? Apa buktinya lagi yang ingin Bapak Ibu minta? Ya. Kalau masih ada juga orang yang ragu dengan Al-Quran ini, bukti apa lagi yang mau diminta? Seteliti itu bahasanya. Nah, lalu kata Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada baginya sekufu apapun. Hebatnya Bapak Ibu, saya kebetulan ya ditakdirkan Allah mendalami bahasa Arab. Ya, saya belajar struktur kalimat Arab secara komposisi Arab. Kalimat walam yakun lahu kufuwan ahad minimal ada 6 ungkapan yang sama artinya, dan 6-6-nya betul. Ya. Kalimat lam yakun lahu kufuwan ahad bisa diungkapkan lam yakun ahad kufuwan lahu, bisa lam yakun ahadun lahu kufuwan, bisa lam yakun kufuwan ahadun lahu, bisa lam yakun lahu ahadun kufuwan, bisa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya. Bisa lam yakun kufuwan lahu ahad. Kenapa pilihannya ke sini? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, nah, disitulah akan terkagum-kagum dengan redaksi Al-Quran. Kenapa tidak yang salah satu dari yang 6 ini? Kenapa pilihan Allah lam yakun lahu kufuwan ahad? Nah, ini penjelasannya agak sedikit berat Bapak Ibu, kecuali apalagi yang tidak belajar bahasa Arab. Tapi sederhananya begini, ada kalimat kalau lam yajlis Khalid fil bait, ya, bendanya didahulukan, keterangannya dibelakangkan, itu bahasa Arabnya. Khalid tidak duduk di rumah, itu artinya kita menafikan Khalid duduk di rumah, tapi juga tidak menafikan dia duduk di tempat lain. Itu lam yajlis Khalid fil bait. Tapi kalau dikatakan lam yajlis fil bait Khalid, didahulukan jar majrurnya, itu artinya kita menafikan Khalid duduk di rumah, sekaligus menetapkan dia duduk di tempat lain. Kira-kira begitu. Yang Bapak Ibu yang tidak paham, dengar saja dulu, ya, nanti paham sendiri. Ya, Allah yang memahamkan Bapak Ibu. Kenapa Allah mengatakan lam yakun lahu kufuwan ahad? Artinya kalau kalimatnya seperti ini, kita menafikan ada sekufu dengan Allah, sekaligus kita menetapkan sekufu yang lain Allah. Untuk Allah tidak ada sekufu, tapi yang selain Allah punya sekufu, itu maknanya. Jadi kita menafikan tidak ada tandingan Allah, tapi semua yang selain Allah itu ada tandingan. Itu makna lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak lam yakun ahadun lahu kufuwan, karena maknanya berbeda. Jadi Bapak Ibu, makna lam yakun lahu kufuwan ahad itu geleng dan angguk, kira-kira begitu. Menggelengkan Allah ada sekufu, menganggukkan bahwa sekufu ada selain Allah.
Itu maknanya. Nah, ini kalau kajian tauhid ini kadang-kadang agak apa Ibu. Itu maka zaman sisuk mengajinya tengah malam Pak. Ya, bila lalu orang baru ngaji kok Pak. Tapi tak apa-apalah. Ya, arti sederhananya begitu. Lam yakun lahu kufuwan ahad, kalau didahulukan kata keterangan lahu, nanti akan berbeda kalimat lam yakun kufuwan ahad lahu. Beda itu. Ya. Tapi hebatnya yang begini ya Pak Ibu. Kata kufuwan ini ya, asal katanya kufun. Dia pakai hamzah. Sekufu bahasa Arabnya kufun. Tetapi oleh Allah diganti hamzahnya dengan waw menjadi kufuwan. Bapak Ibu, aturan gramatika Arab secara morfologi yang boleh itu diganti waw dengan hamzah. Seperti da'a menjadi doa, itu boleh diganti. Waw boleh diganti hamzah. Tapi mengganti hamzah dengan waw tidak boleh terjadi dalam sistem morfologi Arab. Tak boleh. Salah. Yang benar waw diganti hamzah benar, tapi waw kalau hamzah diganti waw tak boleh. Asal katanya kufun, tapi oleh Allah diganti kufuan. Dan tidak ada satupun kamus. Bapak Ibu bukalah kamus bahasa Arab, cari kamus yang ketik sampai yang paling gadang, tidak akan ditemukan kata kufuan ini. Tidak ada. Yang ada kufun, sekufu. Kenapa Allah ganti kufuan, kufun dengan kufuan? Hingga saking tidak ada padanannya Allah, kata kufuan ini pun tak ada padanannya dalam bahasa manusia. Coba bayangkan Pak, kata kufuan ini pun tidak ada padanannya dalam kosakata manusia. Yang ada kufun, tapi oleh Allah diganti menjadi kufuan, menunjukkan memang benar-benar Allah tidak punya sekufu, tidak punya tandingan. Sampai kosakatanya pun tak ada tandingannya. Bapak Ibu buka kamus sebanyak-banyaknya, tidak akan ditemukan kata kufuan itu asalnya, kecuali kufun. Dan ini tidak ada perubahan. Al-Quran sejak turun sampai hari kiamat begitu bacaannya ya. Jadi begitu Bapak Ibu kandungan tauhid yang ya, disebutkan di surat Al-Ikhlas ini ya, sampai kosakatanya pun tak ada bandingannya. Silakan Pak. Apa Pak? Oh ya, tauhid dan akidah. Tauhid itu dari kata wahad, mengesahkan, wahid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah, itu tauhid. La ilaha illallah, itu tauhid. Akidah dari kata akad. Akad itu sesuatu yang sudah diikat. Makanya ikat, akad, akidah sama. Sesuatu baru disebut akidah kalau sudah diikat kuat. Apa kalau bertanya ibu, ibu yakin tak surga ada? Kalau ada orang mengecek surga tak ada, terima tak? Tak, itu akidah. Tapi kalau ada orang mengecek surga tu tak ada, tu ragu ibu. Iyo lo manda, iyo ada surga, tak atulah, tu tak akidah itu. Akidah tu sudah diikat kuat. Seperti apapun argumentasi untuk membongkarnya, dia tidak akan goyah. Itu namanya akidah ya. Jadi kalau masih ragu, belum akidah. Makanya dulu saya cerita tentang penyihir-penyihir Fir'aun. Pagi masih musyrik, pagi masih mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, siang beriman kepada Nabi Musa, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa kata Fir'aun? Kalian saya potong tangannya, saya potong kakinya, saya salib. Apa kata mereka? Tidak masalah, kami tetap akan kembali kepada Tuhan kami.
Itu baru akidah. Tak goyang lah Pak. Walaupun dikarik-karik badan tu, tetap tak berubah. Nah, sesuatu yang tak bisa diubah tu namanya akidah. Nah, tauhid bagian dari akidah itu. Tauhid itu mengesahkan. Akidah itu banyak, bukan hanya tauhid. Malaikat, surga, neraka, akhirat, kitab, malaikat, itu bahagian dari akidah. Sesuatu yang kita yakin dengan kuat. Nah, tauhid itu bahagian pokok dari akidah. Nah, itu beda tauhid dan akidah. Begitu Pak. Masih ada Bapak Ibu? Gak barik Pak Ibu ya kaji Pak ya. Tak mano-mano gak paniang Pak Ibu menduknya tu. Tak putar kepala Pak Ibu bantu. Kalau biasa kan gak yang standar saja Pak Ibu ya. Tapi tak apa-apa lah. Ya, sekali-sekali biar gak putar Pak Ibu. Ya. Masih ada Pak Ibu? Tanyaan? Enggak ya? Tak. Apa? Ikhlas. Apa Pak? Khalis. Khalis itu orangnya, ikhlas itu perbuatannya. Bahkan ada mukhlis, ada mukhlas. Ya. Kalau mukhlis orang yang mengikhlaskan. Kalau mukhlas orang yang diikhlaskan. Yang tak taluk di setan mukhlas. Illa ibadakal mukhlasin. Orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Allah yang menjadikan dia ikhlas. Mukhlis, dia berusaha ikhlas. Khalis, orang ikhlas, bersih hatinya. Ikhlas itu orangnya. Ikhlas itu apa artinya? Bersih. Bersih itu ada safi, ada nazif, ada ikhlas. Kalau ikhlas murni, itu makanya suratnya ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Ikhlas namanya itu. Ibu-ibu kalau masak, nentakana cieknya perintah Allah masak. Kalau tidak makan apa? Tak perlu, tak peduli. Makan tak makan tak masalah lah. Karena ibu masak tak akan apa perintah Allah. Ya. Ibu yang tak ikhlas masak, itu. Nah sudah masak tu ditawari apa? Pak makan lain lah. Siap. Dia lah makan ke siapa? Pakai cik ibu. Kau tahu mau dekor cak dia nak masak tadi dah. Itu dah ikhlas dah tu. Yang ikhlas Bapak Ibu kan cari Allah sudah. Kalau ada ibu-ibu kalau masak tu nya dasak-dasak apa sarang makan tu. Lama dah. Lama dah. Tu dah ikhlas dah tu. Kau indak bah? Indak. Dah lama loh. Hamba saya ke cik ibu. Sudah nak masak lagi cik ibu. Enak. Tu tanda dah ikhlas tu. Dah ikhlas tu. Nah, jadi ikhlas itu tidak ada satu pun yang kita cari, yang kita harap, yang kita tuju Allah saja. Itu ikhlas namanya. Itu maka lawannya riya Pak. Orang yang riya selain Allah ada yang lain. Itu makanya musyrik itu menduakan Tuhan dengan yang lain. Ya. Makanya orang ikhlas itu seperti ayat yang dibacakan tadi itu. Tak terima kasih dah Pak. Kan kadang-kadang ada kita berbuat baik Pak. Lah sudah dagingnya piti, ditolong tu nya moncong saya Pak. Pakai cewek tidak pandai terima kasih seperti Allah ya. Atau dah ikhlas itu Pak. Dah ikhlas. Kalau masih berharap orang berterima kasih, dah ikhlas. Ya dah ikhlas lah tu. Gaji tu otomatis lebih je tu. Allah cari lu. Tak dia gimana gaji Allah nak kurang dia bagi pahala loh. Tu maka orang yang ikhlas tu tak pengaruh nilai manusia. Bagaimanapun penilaian manusia, tak ada pengaruh dalam hidupnya. Kah dihargai, tak dihargai, tak penting baginya lah. Yang penting dia berbuat karena Allah. Makanya Khalid bin Walid
panglima perang. Sadang parang mati Abu Bakar, diganti Umar bin Khattab. Kok parang sedang berjadi kok, dikirim surat pemecatan oleh Umar. Khalid dipecat jadi panglima, parang sedang berlangsung. Khalid parang berjadi-jadi. Ketika ditanya Khalid, bakok parangnya engkau citul itu kalau dipecat jadi panglima. Apa kata Khalid? Saya perang karena Allah, bukan karena Umar. Itu yang ikhlas. Tidak ada peduli penilaian manusia. Kan ada dulu sebagian Pak, dari risiko sebagian. Ketika jadi pengurus, rajin ke masjid. Paling dulu tiba. Nyuku deta ada orang, tak tiba-tiba je Pak. Itu tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas ya. Yang ikhlas tak pengaruh, tak ada pengaruh. Ya, itu yang ikhlas. Pengaruh penilaian manusia tu tak ada lagi. Bahkan terima kasih pun takut orang terima kasih kena. Itulah sejatinya ikhlas. Itu kenapa surat Al-Ikhlas ini dikasih nama surat Al-Ikhlas, walaupun kata ikhlas tidak ada di situ. Untuk menunjukkan bahwa semua kata dalam surat Al-Ikhlas ini adalah ikhlas. Apa ya? Semua kata dalam surat Ikhlas ini ikhlas. Dia yang ada tapi namanya tak pernah disebut. Tu maka orang ikhlas ko pebo dicontohkan co garam. Garam ko wajib ado, kalau ndak ado ndak lama sampai, tapi ndak pernah muncul bentuk garam tu. Tu orang ikhlas co garam. Orang ria co lipstick. Bentuk merah, rasa ndak ado. Apa rasa lipstick ibu? Ada lipstick rasa durian. Tak ada lah. Kalau ada lipstick rasa durian, Nabi dikunyah aku. Lipstick tu merah, cuma rasa tak ada. Karena lipstick tu untuk dipamerkan saja. Tu makok letak di bibir, tak dilutui lah. Karena untuk dipamerkan. Itu Pak. Jadi orang yang ikhlas itu seperti garam tadi lah Pak. Ya, dia ada tapi tak pernah diketahui bentuknya seperti apa. Kalau tidak ada, kurang rasanya. Itu orang ikhlas tu Pak. Nah, itulah kenapa kata-kata dalam surat Ikhlas ini semuanya menunjukkan kemurnian tauhid. Ya. Makanya Pak Ibu, ayat ini namanya ayat yang bicara tentang keyakinan kita kepada Allah. Bukti Bapak Ibu bahwa Al-Quran ini benar. Ada apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita selingilah materi kita dengan yang agak ringan-ringan. Karena ada sebagian jamaah aku minta kalau bisa materinya agak ringan ya Ustaz. Kalau ikut-ikut agak pusing kepala kami Ustaz, tak apa-apa. Supaya lama lalu ibu-ibu apa-apa, pusing kepala tu sanjur ke. Lama lalu. Ya. Sebenarnya tak pusing jalan tak biasanya Bapak Ibu. Kalau tak biasa bekonya tak. Gitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.